Rizka Clarissa di Sapa Indonesia Malam. Kita buka Sapa Indonesia Malam dengan informasi mantan Presiden AS Donald Trump ditembak orang tak dikenal di Butler, Pennsylvania, Sabtu sore. Pelaku menyebut bahwa FBI menyebut belum bisa mengungkap identitas penembakan dan motif upaya pembunuhan tersebut. Penembakan terjadi saat Trump tengah berkampanye sebagai calon presiden Amerika Serikat. Tembakan mengenai telinga kanan Trump. FBI mengonfirmasi penembakan Trump sebagai upaya pembunuhan. Namun FBI belum dapat mengungkap identitas dan motif upaya pembunuhan Trump. Tim kampanye menyatakan kondisi Trump baik usai penembakan dan pengamanan terhadap Trump pun akan diperketat dalam Konvensi Nasional Partai Republik yang akan dimulai hari Senin. We had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. Again, at this time, we are not prepared to identify who the shooter is. We are close to that identification, and as soon as we are 100% confident in who that individual is, we will share it with the press. Letusan tembakan terdengar di tengah pidato Donald Trump yang tengah berjalan sekitar 6 menit. Trump memegang telinga bagian kanan yang mengeluarkan darah dan segera berjongkok. Pengawal lalu berdatangan ke belakang podium untuk melindungi Trump. Trump masih sempat mengepalkan tangan ke udara dan melambaikan tangan ke penonton sebelum dievakuasi. Tembakan ini juga menewaskan 1 orang penonton. Pasca penembakan, Donald Trump buka suara mengenai penembakannya pada media sosialnya Truth Social. Trump mengucapkan terima kasih semua penegak hukum atas respons cepat mereka. Ia juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban yang tewas pada insiden penembakan saat kampanyenya. Trump juga menceritakan detik penembakan dan langsung menyadari ada yang tidak beres setelah mendengar tembakan dan seketika merasakan peluru merobek kulitnya. Penembakan terhadap Trump memantik respons sejumlah kepala negara. Presiden Joko Widodo berduka atas kasus penembakan Donald Trump. Jokowi menegaskan menolak kekerasan di kehidupan berdemokrasi. Jokowi menyatakan terkejut dan sedih atas kejadian penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump hari ini. Segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan di dalam kehidupan berdemokrasi di seluruh dunia. Doa saya bagi kesembuhannya dan semua orang yang menjadi korban pada insiden ini. Cuitan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pikiran saya tertuju pada Presiden Donald Trump, korban upaya pembunuhan. Ia menyampaikan harapan agar Trump segera pulih. Seorang penonton meninggal dan beberapa orang terluka. Ini adalah tragedi bagi demokrasi kita. Prancis juga merasakan keterkejutan dan kemarahan rakyat Amerika. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyatakan membenci aksi penembakan Trump. Kekerasan politik tidak pernah bisa diterima. Trudeau menyatakan berduka untuk Trump. Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang juga rival Donald Trump dalam pemilihan presiden mengecam aksi penembakan terhadap Trump. Biden meminta segera dilakukan penyelidikan. He's with his doctors. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick.
It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged in making sure that the people and we have more detail to come. Penembakan terhadap kepala negara Amerika Serikat pernah terjadi sebelumnya. Sedikitnya ada 6 presiden Amerika Serikat mengalami kasus penembakan. Presiden pertama AS, Abraham Lincoln, tewas ditembak 14 April 1865. Lalu Presiden ke-20 AS, James Garfield, tewas ditembak 2 Juli 1881. Presiden ke-25 AS, William McKinley, ditembak 6 September 1901 dan meninggal pada 14 September 1901. Lalu Presiden ke-35 AS, John F. Kennedy, tewas ditembak 22 November 1963. Lalu Presiden ke-38 AS, Gerald Ford, mengalami 2 kali upaya pembunuhan tahun 1975. Dan Presiden ke-40 AS, Ronald Reagan, juga mengalami penembakan di Washington DC 30 Maret 1981.